kode sahamnya itu SIDO ya. SIDO ini sudah beberapa hari turun terus ya teman-teman ya. Ini dari mulai tanggal 29 Juli, ini hari Jumat ya kalau tidak salah ya. Hari Jumat ini ARB, lalu kemudian Senin juga, Selasa juga turun juga, dan lebih parahnya lagi itu hari Senin sama Selasanya itu ARB juga ya teman-teman ya. Jadi 3 hari berturut-turut, dari Jumat, Sabtu, Minggu itu penutupan atau pasarnya tutup ya. Lalu kemudian Senin sama Selasa juga melanjutkan tren ARB-nya seperti itu ya. Jadi SIDO muncul ini sudah 3 hari ARB ya teman-teman ya. Bukan cuman tren negatif saja ya, tapi trennya itu negatif, turun, ditambah ARB terus ya. Lalu kemudian hari ini juga tanggal 3 ya, tanggal 3 hari Rabu, hari ini juga sempat ARB kalau tidak salah ya, di sini sempat ARB, tapi kemudian dia masih naik, atau nampaknya di sini pembukaan marketnya di sini itu memang lumayan ya, memang lumayan naik, tapi kemudian untuk penutupan pasarnya dia turun drastis atau terjun bebas ya, seperti itu ya. Nah, di sini dilihat ya. Bahkan lebih parahnya itu di jam 3-an ya. Di jam 3-an itu dia sempat terjun bebas. Lalu kemudian untuk penutupan pasarnya dia sedikit mengalami peningkatan. Jadi bisa dibilang ini masih melanjutkan tren negatifnya ya teman-teman ya. Di sini nampaknya itu penurunan SIDO berhari-hari yang kita lihat ini ya, yang kita lihat sekarang ini, nampaknya ya karena memang itu sudah wajar ya teman-teman ya. Jadi penurunan saham untuk SIDO muncul ini kalau menurut saya itu memang wajar menurun ya, walaupun menurunnya itu ARB berhari-hari ya, itu kalau menurut saya sih ya wajar menurun, dan menurunnya itu ARB berhari-hari ya, bahkan 3 hari berturut-turut. Setelah itu hari ini juga turunnya drastis walaupun tidak ARB ya. Nah, itu turunnya SIDO muncul atau saham SIDO karena apa? Karena memang laporan keuangan ya, laporan keuangan. Jadi beberapa hari terakhir ini kan memang perusahaan atau saham-saham yang melantai di bursa Indonesia, IHSG ya, itu telah melaporkan laporan keuangannya masing-masing ya, laporan keuangannya masing-masing. Jadi nampaknya di SIDO muncul ada laporan keuangan yang sedikit mengalami apa namanya ya, sedikit mengalami penurunan kinerja seperti itu ya. Nah, mengalami penurunan kinerja. Kalau kita lihat di sini, saya bukakan untuk fundamentalnya ya. SIDO muncul karena memang di sini rame ya teman-teman ya, di apa namanya, di postingan teman-teman saya maupun di sosial media manapun, di sini sudah muncul rame sekali ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini sebentar, free quarter. Nah, di sini kalau kita lihat untuk net profitnya naik, untuk operasi profitnya itu juga naik ya teman-teman ya. Lalu kemudian
lihat sebentar ya. Jadi nampaknya nah di sini market cap-nya ya. Market cap-nya juga mengalami penurunan dari 30 juta 30 T ya, 30 juta ya, benar ya, 30 juta 30 sebentar 30 miliar 30 miliar, lalu turun menjadi 22 miliar sekian ya. Itu market cap-nya mengalami penurunan seperti itu. Lalu kalau kemarin saya baca sih juga labanya juga mengalami penurunan ya. Labanya itu mengalami penurunan. Labanya mengalami penurunan karena apa? Karena yang pertama itu memang kemarin karena adanya inflasi ya, inflasi yang sangat gede-gedean, yang walaupun Indonesia tidak berdampak yang sangat cukup signifikan yang berdampak di Indonesia, tapi orang-orang masyarakat di Indonesia pun juga istilahnya takut inflasi masuk ke Indonesia. Akhirnya orang-orang di Indonesia itu belanjanya yang lebih bijak ya teman-teman ya. Jadi belanjanya berusaha untuk lebih bijak untuk belanja bahan baku atau bahan pokok untuk makan sehari-hari seperti itu ya, lebih belanja ke kebutuhan sehari-hari karena takut inflasi masuk ke Indonesia seperti itu. Jadi masyarakat Indonesia lebih belanjanya itu lebih ke belanja beli beras, beli minyak goreng, beli lauk pauk, beli sayur dan lain-lain. Untuk membeli produk tanpa terkecuali seperti produk-produknya Sido Muncul ini, itu masyarakat belum atau tidak mau membeli produk-produk selain kebutuhan pokoknya dia ya, seperti itu. Jadi untuk pembelian produk Sido ini, masyarakat itu lebih tidak mau membeli karena takut inflasi masuk Indonesia tadi ya, seperti itu ya. Jadi berdampak sekali di penjualan produk-produk Sido Muncul ini. Yang kita tahu ya, produk-produknya itu banyak sekali ya. Yang paling terkenal itu ada tolak angin, ada susu jahe, terus extra jus ya kalau tidak salah, dan lain-lain. Jadi yang sebelum ada inflasi ya, masyarakat Indonesia itu kalau meriang sedikit membeli tolak angin, kalau pegel sedikit lah ya istilahnya membeli susu jahe untuk menyegarkan badan. Tapi karena ada inflasi kemarin yang gede-gedean di luar negeri, lebih tepatnya di Amerika ya, jadi masyarakat Indonesia dari situ takut, lalu kemudian membelinya itu beli yang bahan pokoknya saja, yang cukup untuk bertahan hidup saja, seperti itu ya. Jadi untuk penjualan produk Sido Muncul ini pun juga sangat turun drastis ya, seperti itu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu bahan pokok untuk produksi produk-produk Sido Muncul sendiri itu pun juga mengalami kenaikan ya teman-teman ya. Itu pun juga mengalami kenaikan karena juga imbas dari inflasi tersebut ya. Jadi yang sebelumnya belum ada inflasi, dia mungkin membeli bahan baku untuk produksi, impor segala macam bahan baku untuk memproduksi yang namanya produk-produk Sido Muncul. Karena ada inflasi, jadi produk-produk atau bahan baku yang
dibeli untuk membuat produk Sido Muncul ini, dia juga mengalami kenaikan yang sangat drastis ya. Jadi alasan-alasan tersebut yang membuat laba atau pendapatan Sido ini mengalami penurunan ya, sehingga laporan keuangannya pun juga semakin jelek ya, atau semakin memburuk, menjadi buruk lah ya kalau kita compare dari 3M 2022 kemarin. Jadi alasan itu juga yang membuat saham Sido Muncul beberapa hari ini mengalami penurunan, bahkan ARB 3 kali ya, seperti itu ya. Oke, begitu saja pembahasan sedikit pembahasan mengenai saham Sido Muncul yang beberapa hari ini sangat ramai ya, dibahas oleh teman-teman di sosmed seperti itu ya. Terima kasih yang sudah menonton, bisa di like, share, dan subscribe sekarang ya.